Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 kali ini kita akan membahas tentang bab 3 yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, menguraikan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, dan menguraikan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Subbab yang pertama yaitu keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini tidak terlepas dari lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Seperti yang diatur dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 1951 dijelaskan mengenai 3 bagian yang terdapat dalam lambang negara kita. Yang pertama, burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanan. Kemudian ada perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan yang ketiga, semboyan ditulis di atas pita yang dicengkram oleh kedua kaki burung Garuda. Wilayah negara Republik Indonesia ini terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan ribuan pulau yang tersebar, mulai dari pulau yang besar, pulau kecil-kecil. Di pulau-pulau tersebut berdiam penduduk dengan beraneka ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan keberagaman lainnya yang ditinjau dari berbagai aspek. Keberagaman suku bangsa. Ini suku bangsa adalah sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan kebudayaan. Menurut Kuncoro Ningrat dalam bukunya Manusia dan Kebudayaan Indonesia, suku bangsa adalah kesatuan hidup atau sekelompok manusia yang memiliki interaksi, norma, kontinuitas, dan identitas yang sama dan mempersatukan setiap anggotanya. Keberagaman suku di Indonesia ini juga mempengaruhi kebudayaan masyarakatnya. Nah, apa itu kebudayaan? Nah, budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi dan akal. Nah, kebudayaan itu adalah segala kegiatan manusia dalam mengolah alam. Di dalam kebudayaan itu terdapat unsur-unsur universal seperti berikut. Ada unsur sistem mata pencaharian, sistem teknologi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Sistem mata pencaharian di penduduk Indonesia, ini di Pulau Sumatera, masyarakatnya banyak menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan seperti kakao, karet, dan kelapa sawit. Di dataran rendah seperti Pulau Jawa dan Bali, masyarakat banyak bermata pencaharian sebagai petani dengan hasil pertaniannya seperti padi, kacang, jagung, dan tanaman palawija. Di daerah Nusa Tenggara, selain kegiatan pertanian, masyarakat juga banyak berprofesi sebagai peternak. Hal ini didukung oleh iklim dan jenis tanaman yang kondusif untuk kegiatan peternakan. Di daerah Kalimantan yang banyak memiliki tanah gambut, masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada hasil hutan, pertambangan, dan perkebunan. Seperti halnya dengan masyarakat di Sulawesi, mata pencaharian penduduknya dari kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga pertambangan. Untuk di daerah pesisir, masyarakatnya ini bermata pencaharian dengan memanen hasil laut seperti ikan, cumi-cumi, udang, mutiara, dan rumput laut. Kemudian sistem kemasyarakatnya. Sistem kemasyarakatannya ini ada sistem kekerabatan, organisasi sosial, sistem teknologi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Sistem kekerabatan masyarakat Indonesia ini
Contohnya di suku Minangkabau, sistem kekerabatannya ini adalah sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan pihak ibu, ya, atau sistem kekerabatan matrilineal, menarik garis keturunan dari pihak ibu atau pihak perempuan. Kemudian ada sistem kekerabatan patrilineal. Patrilineal ini adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah. Ini contohnya pada suku Bali, Batak, Asmat. Nah, kemudian organisasi sosial. Organisasi sosial ini bentuk perkumpulan yang ada di masyarakat, misalnya organisasi sosial panti asuhan, rumah sakit, kemudian sekolah-sekolah. Sistem teknologi, nah ini sistem teknologinya pada masyarakat Indonesia. Ini sistem teknologinya digunakan untuk memenuhi dan mempermudah kegiatan manusia, entah itu untuk memproduksi, memakai, dan memelihara segala peralatan yang ada. Kemudian bahasa di Indonesia ini beragam bahasanya, kurang lebih ada 700-an bahasa, ya. Kemudian tetapi bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia yang digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat atau orang yang berbeda suku maupun daerahnya. Sistem kemudian kesenian, sistem kemasyarakatnya kesenian. Ini ada berupa seni rupa, yang seni rupa ini adalah kesenian yang dapat dinikmati dengan mata. Misalnya ada patung, relief, kemudian rias, lukis atau gambar. Kemudian ada seni suara. Seni suara ini adalah seni yang dinikmati dengan telinga. Ini contohnya ada seni vokal, instrumental, dan sastra. Dari kedua seni tersebut, seni rupa dan seni suara, ini bisa bisa menjadikan yaitu seni tari dan seni drama. Kemudian sistem pengetahuan masyarakat Indonesia ini tidak terlepas dari dalam diri manusia itu sendiri. Misalnya contoh, ini di daerah Kalimantan, suku Banjar misalnya, mereka ini memiliki pengetahuan tentang flora yang digunakan untuk sayuran, kemudian tumbuhan, untuk obat-obatan, atau untuk upacara keagamaan. Nah, kemudian sistem religi ini yakni kepercayaan masyarakat Indonesia itu selain ada 6 agama-agama besar, juga masyarakat Indonesia ini di berbagai suku juga berkembang kepercayaan animisme dan dinamisme. Selanjutnya, keanekaragaman ras. Ras ini adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri fisik bawaan. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisik seperti warna kulit, postur tubuh, kemudian jenis rambut. Nah, ini disebabkan oleh banyaknya bangsa luar yang masuk ke Indonesia karena faktor perkawinan, campuran, kemudian keragaman ras yang dipengaruhi oleh faktor geografis juga. Ras
di Indonesia ada beberapa, yaitu ada ras Malayan Mongoloid. Ini berada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan NTB. Kemudian ras Melanozoid ini ada di daerah Maluku, NTT, dan Papua. Kemudian ras Asiatic Mongoloid ini seperti etnis Tionghoa, Jepang, dan Korea yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ras Kaukasoid ini juga terdiri dari keturunan India, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa. Keberagaman ditujukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sikap toleransi dan menjunjung tinggi keutuhan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi harus diutamakan agar bangsa ini tidak terjerumus dalam konflik yang menimbulkan perpecahan. Toleransi sering dikaitkan dengan menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Toleransi adalah sikap terbuka, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Bentuk perilaku toleransi dalam keberagaman norma dan kebiasaan. 1. Meyakini bahwa norma dan kebiasaan adalah baik bagi para penganutnya. 2. Tidak memaksakan norma atau kebiasaan kepada suatu masyarakat. 3. Menghormati dan menghargai perbedaan norma dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain. 4. Tidak memandang rendah kepada norma dan kebiasaan yang berbeda dengan dirinya. Kemudian perilaku yang sesuai dengan toleransi keberagaman beragama. Sesuai dengan toleransi keberagaman agama ini, yang pertama tentu kita harus mengamalkan ajaran agama yang kita yakini, yang kita anut. 2. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain. 3. Tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Kemudian 4. Bersikap toleran terhadap ritual kegiatan keagamaan pemeluk agama lain. Upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan dan yang harus kita kembangkan ini terhadap sikap toleran, ya. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan sikap toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Ini yang pertama, mau bekerja sama dengan orang suku dan ras lain. 2. Mengakui persamaan derajat suku dan ras yang berbeda dengan kita. 3. Menjunjung semangat nilai-nilai persaudaraan dan kemanusiaan. 4. Melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan orang dari suku dan ras yang lain. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap toleransi terhadap keberagaman antar golongan. Tentu kita yang pertama menghargai golongan-golongan lain. Tidak ada diskriminasi antar golongan tertentu, saling mengerti dan saling menghargai antar golongan satu dengan lainnya, memahami kepentingan golongan lain dan tidak mementingkan ego golongan sendiri. Sekian dari saya. Kita jumpa lagi di berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.